Di sidak Deddy Mulyadi, bangunan liar di Bekasi langsung dibongkar. Bekasi pagi hari, suara air kali yang mengalir pelan tak mampu menutupi kegelisahan warga. Di pinggir aliran itu, puluhan bangunan berdiri rapat, menua bersama waktu, namun tak berizin sejak awal. Dan hari itu, semuanya berubah. Bukan karena surat edaran, bukan karena protes warga, tapi karena langkah kaki seorang gubernur yang datang tanpa banyak bicara, Deddy Mulyadi. Sidak itu bukan sandiwara, bukan panggung politik biasa. Kamera memang ada, tapi tak lebih dari saksi. Sebab saat Deddy berdiri di hadapan bangunan-bangunan semi permanen itu, dia tak datang membawa basa-basi. Ia membawa perintah, dan perintah itu jelas. Semua bangunan liar di sepanjang bantaran kali harus dibongkar. Saat itu juga, satu persatu dinding roboh, atap melayang, dan suara mesin berat menggantikan obrolan warga yang sebelumnya hanya berharap hari itu hanyalah inspeksi biasa. Tapi tidak, itu hari ketika hukum tak lagi berwujud pasal, tapi berubah jadi aksi nyata. Namun, mari kita tarik napas. Apakah yang dilakukan Deddy Mulyadi itu salah? Tentu tidak sesederhana itu. Di satu sisi, ia sedang membelah ruang publik. Sungai yang tertutup bangunan liar adalah sumber bencana. Irigasi tersumbat, tanggul rapuh. Dan pada akhirnya rakyat kecil juga yang akan menanggung akibatnya saat banjir datang. Deddy hanya ingin menutup lubang kesalahan yang dibiarkan terlalu lama. Tapi di sisi lain, bangunan-bangunan itu bukan kosong. Di dalamnya ada kehidupan. Ada ibu yang menggoreng tahu untuk dijual di pasar. Ada anak-anak yang tumbuh dengan suara gemericik kali sebagai lagu tidur. Ada keluarga yang meski tak punya surat hak milik, tetap menggantungkan hidup dari tembok yang hari itu dihancurkan. Dan disinilah dilema dimulai. Ketika negara datang membawa palu godam, seharusnya ia juga membawa solusi. Tapi Bekasi hari itu memperlihatkan wajah tegas tanpa ragu. Apakah keadilan memang secepat itu? Apakah rakyat cukup diberi waktu untuk berkemas atau hanya diberi satu kalimat, bangunan ini melanggar harus dibongkar? Deddy Mulyadi bukan politisi biasa, ia membangun citra dari aksi, bukan janji. Ia belusukan, bicara langsung, dan menabrak kebiasaan birokrasi yang lambat. Banyak yang memujinya, sosok pemimpin lapangan katanya. Tapi tak sedikit yang khawatir bahwa kecepatan bisa melampaui keadilan, bahwa kekuasaan yang tanpa jeda bisa menjelma jadi kekerasan yang tak kasat mata. Tentu kita bisa berdebat soal prosedur, apakah warga sudah diberi peringatan, apakah ada mediasi, apakah disiapkan tempat relokasi, tapi bagi Deddy, mungkin yang lebih penting adalah efek jangka panjang. Jika tidak ada ketegasan, lingkungan akan terus rusak. Jika tidak ada tindakan nyata, pelanggaran akan dianggap hal biasa. Politik memang tentang memilih, dan Deddy memilih untuk bertindak. Tapi tindakan selalu punya dua sisi, satu yang menyelamatkan, satu lagi yang menyakiti. Maka pertanyaannya bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang sejauh mana negara mampu hadir dengan wajah yang adil. Bangunan bisa dibongkar, tapi luka sosial itu tak bisa diukur dengan meteran atau laporan harian. Rakyat yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan penghidupan, harus diberi ruang untuk memulai lagi. Kalau tidak, negara hanya akan dikenang sebagai bulldozer, bukan pelindung. Dan kini, setelah alat berat pergi, kamera mati, dan debu perlahan hilang, kisah ini belum selesai. Deddy Mulyadi telah mencatat satu lagi aksinya dalam daftar panjang gebrakannya sebagai gubernur. Tapi publik masih bertanya, apa yang terjadi setelah pembongkaran? Karena sejatinya menjadi pemimpin bukan hanya soal berani berkata bongkar, tapi juga soal mampu berkata kami bantu bangun kembali.